Hayrun bermakna secara lugah adalah keluarga. Adapun menurut istilah lafaz alun itu memiliki tiga makna. Ada makna yang a'am atau paling umum, yaitu kullu mu'minin walau asya, yakni seluruh orang yang beriman walaupun berdosa. Kedua, ada makna yang am atau umum, yakni kullu mu'minin taqiyyin, artinya seluruh yang beriman yang bertakwa. Ketiga, ada makna yang khas atau khusus, yaitu aqaribuhu sallallahu alaihi wasallam minal mu'minin wal mu'minat min bani Hashimin wa bani Muttalibin, artinya keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Lalu ada juga istilah syarif. Apa sih yang dimaksud syarif tersebut? Imam Ibnu Hajar sudah menjelaskan dalam kitab Tuhfah. Yang disebut dengan syarif adalah orang yang menyambung nasabnya dari jihad bapak ke Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Karena asyaraf atau kemuliaan walaupun umum untuk setiap yang mempunyai keunggulan, tapi di sini dikhususkan pada mereka yang bersambung nasabnya kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Dan juga disematkan syarif untuk laki-laki, syarifah untuk perempuan, dan habib untuk laki-laki, hababah untuk perempuan, dan sayyid untuk laki-laki, sayyidah untuk perempuan. Lalu apa yang dimaksud dengan istilah Bani Alawi atau Alawiyin? Yang dimaksud dengan Bani Alawi atau Alawiyin atau lebih dikenal dengan Bang Alawi, yaitu wal muradu bi Bani Alawi hum al-ashrafu al-hadramiyuna al-muntahiyatu nisbatuhum ila Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Ghuraidi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain as-Sibti wa Alawi bin Ubaidillah huwa awwalu man summiya bihadzal ismi. Yang dimaksud dari Bani Alawi adalah para asyraf yang nasabnya tersambung pada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Ghuraidi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain as-Sibti. Nisbat tersebut asalnya nisbat yang langsung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu karena semakin banyaknya keturunannya, maka nisbat ini disematkan kepada Sayyid Alwi bin Ubaidillah. Juga diberi juga laqab Ali Abi Alawi, yang mana istilah ini sudah mutawatir menurut ahli istilah, yang mana nasab beliau tertulis dalam Syajaratun Nasab Sadah Alawiyah, seperti yang sudah dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Labib karangan Syekh Ahmad bin Abu Bakar bin Ismail. Qala Ibnu Hajar al-Haytami yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu hiratun ala hadzal nasabi syarif wa dhabatahu hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin wa lam tazal ansabu ahli baitin nabawiyyi madbutatan ala tatawwul ayyami wa ahsabihim allati biha yatamayyazuna mahfuzatan an ayyad da'iyaha al-juhal wal ru'am. Artinya seyogianya setiap orang menaruh perhatian pada nasab mulia ahli bait dan menjaganya sehingga tidak ada orang yang mengklaim bagian darinya tanpa hak. Seyogianya pula kemuliaan ahli bait tetap terjaga dari klaim atau pencampokan orang bodoh dan kurang ajar. Adapun nasab Sadah Bang Alawi terkhusus yang tersambung pada Sayyid Alwi dan Sayyid Ubaidillah telah diakui dan dicantumkan banyak nasabah, di antaranya satu dalam kitab An-Nafhah Al-Anbariyah disebutkan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut dan memiliki anak yang bernama Abdullah yang merupakan ayah dari Jadi. Redaksinya sebagai berikut: Fahajar ila Ros fa'awlada Isa wa min waladi Isa as-Sayyid Ahmad al-Muntaqil ila Hadramaut fa min waladihi hunaka as-Sayyid Abil Jadi bi fathil jim wa kasridah al-muhmalah wa sukhnil al-musanna min tahtu wa ba'da hadal al-qadim ila Ali. Famin dzurriyyatihi thammata Banu Abi Alawi wa huwa Abu Alawi ibni Abil Jadid ibni Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Mutaqaddim dzikri. An-nasabah Sayyid Muhammad bin Ali bin Al-Husain al-Husaini al-Samarqandi al-Madani. Qala nasabah Sayyid Muhammad bin Husain al-Husaini wa amma Ahmad bin Isa ibni Muhammad bin Ali al-Ghuraidi. Faqala fi akhir kalamihi kharaja Sayyid al-Syarif Ahmad bin Isa wa ma'ahu waladuhu Abdullah fi jam'in min al-awlad wal qarabat wal ashab wal huda min al-Basrah wal Iraq ila Hadramaut wastaqarra maskana dzurriyyatihi wastaqarra fihim bitarin bi Hadramaut ba'da tanaqquli fil buldan wa tabarrub anil awtan hikmatul malikil mannan. 3. An-Nasabah Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab Ittihab Syarah Ihya Ulumuddin dan Tanzil Arus bi Syarhil Qamus. Qala wa amma Ahmad bin Isa wa huwa jaddu hadhihi al-aba al-mubarakah fa kana lahu awladun minhum Abul Qasim An-Nafat Abdullah wa qila bi tasghir Ubaidillah. Telah berkata Asy-Syaikh Al-Alamah As-Sayyid Bakri Syatah bin Miyati, pengarang kitab Imanatul Talibin Hasyiyah Fathul Mu'id,
wafat 1310 Hijriah, yang mana kitabnya merupakan rujukan hampir semua kiai dan santri di Indonesia dalam urusan ilmu fikih. Beliau dalam kitabnya Nafah Ar-Rahman fi Badi Manaqibi As-Said Ahmad bin Zaini Dahlan, yang mana kitab tersebut menjelaskan manaqib gurunya itu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Yang perlu diketahui terlebih dahulu, Syekh Ahmad Zaini Dahlan merupakan guru daripada Syekh Ahmad bin Hasan pengarang kitab Tadhkirun Nas, yang mana Syekh Ahmad bin Hasan merupakan guru daripada guru hamba Al-Habib Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh bin Salim Al-Attas, yang mana Syekh Ahmad Zaini Dahlan merupakan Syekhul Masyayikh Ulama Indonesia. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan bahwa beberapa guru As-Said Ahmad Zaini Dahlan adalah ulama Bangalawi. Tidak hanya menggambarkan bagaimana kuatnya hubungan batin antara Said Ahmad Zaini Dahlan dengan Sadah Bangalawi, Syekh Bakri Syafwan juga selalu menyebut tokoh-tokoh Bangalawi dengan As-Sadah Al-Alawiyin dengan panjang lebar meriwayatkan sanad guru-gurunya. Sebagian tulisannya An-Walidihi Syekh, An-Walidihi Mustafa, An-Walidihi Zainal Abidin, An-Walidihi Abdullah, An-Walidihi Syekh, An-Walidihi Sayyidi Abdullah Al-Idrus Qutbul Arifin, wa yantahi sanadu ila Al-Muhajir Ahmad bin Isa ila Sayyidina Ali Al-Uraidi, An-Walidihi Sayyidina Ja'far As-Sadiq, An-Walidihi Muhammad Bagir, An-Walidihi Zainal Abidin ila akhirih. Begitu pula Syekhul Murabbi Al-Muhaddits Abu Ya As-Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki qala fi kitabihi isnadi ila Sadah Ali Ba'alawi at-tasiru bisadah Ali Ba'alawi min turuqin katsiratin falaqad laqitu bihamdillahi ta'ala min kibarihim hikmatan wa katabtu min fuhulihim ajillatan ajazuni awa albasuni wa laqanuni ad-dhikra wa akhussu bid-dhikri minhum al-imam al-barakah al-muhammad al-habib Umar bin Ahmad bin Smir wal imam al-barakah al-muhammad Ali bin Abdurrahman al-Habsyi wal imam al-allamah Ali bin Husain al-Quttas wal habib al-faqih Hamid bin Muhammad bin Salim as-Sirri wal habib al-allamah Syekh bin Salim al-Quttas bisukabumi syekhi wa murabbi ruhi ila akhirih. Itu adalah contoh sebagian ulama besar mengakui sanad ilmunya kepada Bangalawi, termasuk pengarang kitab Binatul Talibin dan guru hamba yang sudah masyhur di kalangan ulama, yaitu Profesor Dr. Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang beliau pun termasuk muridnya daripada guru hamba yaitu Habib Syekh bin Salim Al-Attas. Beliau pun telah mensuapi dan menjazahkan kepada hamba beberapa dari Sunan Sittah dan dalam ilmu nahwu. Tafsir dan rekanan yang beliau tulis sudah lebih dari 100 kitab. Pengakuan ulama besar Nusantara terhadap status Bangalawi sebagai zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah berterang, ada guru-guru ya, ayat standar guru kalau awalnya kan dari penetara itu ya. Terus ulama itu nagarut, ulama aralin sadar yang rata-rata negara lalu sangat ulama kenapa? Jadi sangat Bangalawi. Hanya saya di Indonesia di Madura Barat. Satu, Syekh Nawawi Al-Bantani wafat 13. Pengakuan ulama besar Nusantara terhadap status Bangalawi sebagai zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Syekh Nawawi Al-Bantani wafat 1316 Hijriah. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki banyak karangan yang menyebar di Nusantara. Di antaranya syarah kitab Uqulul Jin, dan dalam kitab tersebut beliau menjelaskan pengakuan atas tersambungnya Sadah Bangalawi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Qala Sayyidina ay akramun al-habib ay al-mahbub Sayyid Abdullah al-Haddad, sahibul tariqah al-masyhurah wal asrar al-kathirah. Fasdilahu ba'di ahli al-bilad anna dzurriyyata Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam idza kana dzakaran yuqalu lahu habib wa idza kanat unthan yuqalu laha hababa. Fasdilahu al-akthar yuqalu lahu sayyid wa sayyidah." Kemudian saya Banten secara kemudian ngakui saya kata lagi mana orang ini pada kata kalau ulama di Indonesia muallim mengarang kitab seperti kekayaan anak saya maksud masih kekayaan anak masih asal mana bukan insya Allah kita mesti beri syarat kata saya sih ingat orang pendesak ambil dihujat mana yang soal juta jami, anak orang menjualin ibadah, orang itu biasa di mana namanya mesti orang biasa di mana itu susah. Itu bagian aslinya adalah anaknya, ya muslimin mereka sengaja itu, jadi saya ambil sama orang. Benar. Nah kalau sih ingat catatan kami ya, guru-guru orang. Ayat nufayat berdaya nyambung sekali. Ini yang berharus. Terus Indonesia. Kita kira
akan diawain marakah indah mengenang suatu halnya karena karena ayatnya lagi Indonesia. Lepas ini. Telah berkata Sayyiduna, yakni orang yang paling mulia di antara kami Al-Habib, yakni yang dicintai dan seorang Sayyid Abdullah Al-Haddad. Biasa ada hadiran sanariban. Kami kata nabanda binatang apa Banten. Sampai di mana bahwa yang lakukan biasa Pemilik tarekat terkenal dan bahasa yang banyak. Istilah di sebagian negeri dalam menyebut zuriyah Rasulullah untuk laki-laki adalah Habib, sementara yang perempuan adalah Hababah. Adapun kebanyakan menyebut keturunan Nabi SAW dengan Sayyid dan Sayyidah. Dengan keterangan di atas, Syekh Nawawi menegaskan bahwa Habib yang dalam konteks ini adalah Pengalawi adalah istilah untuk keturunan Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, saat menjelaskan kitab Al-Habib, kata Al-Habib bahwa yang dimaksud adalah As-Sayyidnan, dan di Jawa Barat terkenal dengan nama Habib untuk laki-laki dan Hababah atau Syarif untuk perempuan. Itu penjelasan seorang ulama besar kita yang mana kitabnya kita kaji siang dan malam. Berapapun kitab yang telah beliau karang dan dengan kemasyhuran dan ketabahuran ilmu beliau tetap mengakui keabsahan nasab Pengalawi tersambung pada Rasulullah SAW. Dua, Hadratus Syekh Yahya Hashim Asy'ari. Setelah kata itu maknanya masih terkentu ke habai benar kedua ini harapan dengan sumber. Pengakuan tersambungnya nasab Pengalawi juga diakui oleh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Yahya Hashim Asy'ari. Beliau pernah mengumpulkan 20 ulama besar Nahdlatul Ulama pada zamannya dan mengeluarkan qrar atau keputusan bahwa gelar As-Sayyid atau Asy-Syarif itu khusus untuk keturunan Rasulullah SAW. Ayat teknik baik yang tinggal yang berkoordinat atau hasil mata-mata. Adapun qrar atau keputusan tentang gelar Sayyid atau Syarif sebagai berikut. Pemandangan 25 ulama besar dari Nahdlatul Ulama Surabaya tentang detail Sayyid. Pemandangan Al-Alamah Haji Muhammad Hashim Asy'ari, presiden dari perkumpulan Nahdlatul Ulama di Surabaya yang dimufakati oleh 24 ulama. Jadi sekarang nyata di Jawa Barat sudah ada 25 ulama yang ternama yang menetapkan bahwa kalimah Sayyid dan Syarif dan Syarifah itu khusus. Sayyid dan Syarifah itu khusus bagi kita yang anak cucu Rasulullah SAW saja. Ditambah lagi, dalam salah satu khutbah muktamarnya, Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari merekomendasikan kitab Sulam At-Taufiq dan menyebut pengarangnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang merupakan tokoh Pengalawi dengan gelar As-Sayyid. Hadratus Syekh berkata, "Fa'alaikum ya ikhwani fi hadzal zamani bi khawasati anfusikum wa tabi'u." Dia bicara ada tujuan akan akalinya yang kita kenal dengan natural فعليكم يا إخواني في هذا الزمان بخاصة أنفسكم وتابعوا هدي نبيكم فكافيكم التمسك بالقرآن والتنسك على طريقة سيدي ولد عدنان التي بينها السلف الصالحون ثم إن مما بينه السلف الصالحون ما ذكره السيد عبد الله بن طاهر في سلم التوفيق كما ذكره سيدي حجة الإسلام الغزالي في بداية الهداية فعليكم بهما وبمثلهما فإنهما إن عملتم بهما يؤديان بكم إلى الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمين. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari berkata, saudara-saudaraku, pada zaman ini urusilah perkara kalian sendiri. Ikuti petunjuk Nabi kalian, cukuplah berpegang teguh pada Al-Quran dan beribadah sesuai jalan Nabi Muhammad yang telah dijelaskan ulama salafus saleh. Di antara yang dijelaskan ulama salafus saleh adalah apa yang disebutkan Sayyid Abdullah bin Tahir dalam kitab Sulam At-Taufiq dan Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Pegang teguhlah dengan kedua kitab ini dan kitab-kitab yang menyerupainya. Kedua kitab ini jika kalian amalkan akan membawa kalian pada kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang langgeng di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Itu ucapan dari muassis Nahdlatul Ulama yang juga mengakui bahwa nasab Pengalawi bersambung pada Rasulullah SAW. Dan beliau menitipkan kepada kita selaku warga Nahdlatul Ulama untuk menimba ilmu agama dari ulama Pengalawi, termasuk kitab Sulam At-Taufiq yang dikarang oleh Sayyid Abdullah bin Tahir, yang mungkin jarang satu ulama di Pulau Jawa yang tidak pernah mengkaji kitab tersebut, yang isi kitabnya mengokohkan umat Islam. Dia kalau selamat apa juga. Di kalangan para Habib deh, Abdullah bin Husain bin Tahir bin Saya
misalnya bukan hebat, terus kemudian ingat baik. Ingat wahai anakku, terkhusus yang mengaku seorang warga Nahdlatul Ulama, mau kemana kalian dengan membawa emosi sendiri, sedangkan Anda merasa bangga menjadi warga Nahdlatul Ulama? Jadi abainya dah jadi karena jenah paling bagai, lalu di mana? Jadi kurang pesek, kurang di mana dulu teh? Sangat mengajar yang dulu disebutnya. Ya, yang dulu disebutnya kamu teh. Ya, di dunia sampai Harun Jawa Barat, kalau yang di Muktamar Semarang tahun 70-an, dan di Jawa Barat, kita Suriah anak Bisi Samsuri dan Bina Zampoli di Jawa Barat, di Muslimin Abbas, terus Kusman, ya tu. Itu dah Sukabumi, kampung yang itu ada sana suka nanti berapa pelajaran lain, tujuan dan asali budaya kata yang saya maksudnya, itu lain yang lupa anti apa lagi, anti apa, tapi lebih ngedorong supaya jangan cinta sama terus lebih banyak. Ingat wahai anak-anakku, terkhusus yang mengaku seorang warga Nahdlatul Ulama, mau kemana kalian dengan membawa emosi sendiri, sedangkan Anda merasa bangga menjadi anggota Nahdlatul Ulama, tapi Anda melakukan penyelewengan dengan membenci Sa'ad Al-Alawi. Sedangkan mengasih Nahdlatul Ulama sendiri, yaitu Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari mewanti-wanti kepada kalian sebagai penerus perjuangan NU untuk jangan lepas memegang kepada tarekat Alawiyyin dengan mengikuti nasihat kitab Shalatul Taufik seperti dalam khutbahnya beliau. Ingatlah wahai anakku, jika ingin menjadi NU yang murni, haruslah seyogianya mengikuti apa yang telah diwariskan oleh muassis NU yakni Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari. Dan dalam mukadimah Qanun Asasi NU, Yahya Hasyim Asy'ari menukil kalam salah seorang tokoh Ba'alawi, Habib Ahmad bin Abdullah As-Sayyid, dan memberikan doa As-Sayyid. Beliau berkata, qala As-Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Sayyid, innaha ayyamiyatan Nahdlatul Ulama ar-rabitatu qad sata'at basyairuha wa ja'tama'at dawawiruha fastaqamat amaliruha fa aina tadhhabun aina tadhhabun. Syekh Ahmad bin Abdullah As-Sayyid berkata, sungguh Nahdlatul Ulama adalah ikatan yang kabar gembiranya telah terbit, poros rotasinya telah terkumpul, dan bangunannya telah berdiri kokoh. Mau kemana kalian pergi dari NU, mau kemana? Itu perkataan Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari. Begitu pula dalam kitab Ziyadah Ta'liqat, beliau pernah belajar dari kitab Sahih Muslim kepada Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi, saudara dari Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid. Bahkan dituliskan sanadnya hingga Imam Muslim, dan lagi-lagi beliau menggelari gurunya yang merupakan tokoh Ba'alawi dengan As-Sayyid. Berikut redaksi sanadnya. Qala al-Imam An-Nawawi fi Syarh Muslim idal kalami ala hadits alladhi haddatsanahu As-Sayyid Husain Al-Habsyi bi Makkah Al-Mukarramah bi sanadihi ila Syekh Ismail bin Jarrah an Syekh Al-Arif bin Abdul Ghani an-Nabilisi an Najmi Muhammad Al-Ghazi an Walidi Al-Badri Muhammad Al-Ghazi an Burhan bin Abi Syarif ila akhirih. Itu beliau menuliskan sanad beliau berguru kepada Ba'alawi. Bahkan Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari belajar pada tokoh Ba'alawi lainnya seperti Syekh Alwi bin Ahmad As-Syekh, pengarang Tarjihul Mustafidin bi Tawsyihi Fathil Mu'in. Hadratus Hadratus Syekh senantiasa bermulazamah menghadiri pengajiannya di Masjidil Haram dan kediaman rumah pribadinya. Bahkan Syekh Alwi As-Syekh sangat mengagumi kecerdasan dan kesungguhan Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari dalam menuntut ilmu. Tidak sampai di situ, Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari juga mengijazahkan secara tertulis kepada muridnya Kiai Haji Raden Fauzan bin Kiai Haji Maksum Kudus wirid Sa'adah Ba'alawi, yaitu Khulasah Al-Maghnam yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, datuk dari Guru Hamba. Berikut redaksi ijazahnya. Amma ba'du, fayaqulu al-Abdul Fakir Al-Jani Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jambagi amalahu ar-rabbul bilutfihi ad-dani amina. Inni qad ajaztu waladi wa qurrata aini Raden Fauzan bin Al-Marhum Syekh Maksum Al-Qudsi Al-Jawi ayyarwi anni ma tajuzu riwayatuhu min Sahih Al-Bukhari wa Sahih Muslimin wa Ihya Imam Al-Ghazali wa ayyaqra' min al-ahzab hizb al-Imam An-Nawawi wa khulasat al-Maghnam wa ghairahuma min al-ahzab an-nafi'ah. Itu merupakan redaksi yang ditulis oleh Hadratus Syekh sewaktu mengijazahkan Aurat, yaitu kitab Khulasatul Maghnam karangan Habib Ali bin Hasan, datuk dari Guru Hamba itu Al-Arif Billah Habib Syekh bin Salim Al-Attas. Karena itu tidak heran dalam salah satu pidatonya Pak Islam PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar
hafizahullah mengatakan bahwa orang yang terkena penyakit menolak mazhab Syadha Ba'alawi secara tidak sadar juga menolak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Harus diingat wahai para kader NU, para banser, ikutilah wasiat dan nasihat dari leluhur kita. Kalau betul kalian ingin menjadi NU yang lurus, NU yang sesuai dengan amanat daripada muasisnya, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Janganlah membuat poros baru yang bertolak belakang dengan apa yang sudah dibangun dan diwasiatkan oleh para pendahulu kita, terutama dalam hal ini membenci dan membatalkan Syadha Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sedihnya mendengar hujatan terhadap Ba'alawi, hamba ziarahi makom daripada Habib Abdullah bin Tahir di Masilah Yaman, suatu desa antara Sewu dan Tarim yang mana di batu nisannya tertulis jelas asal beliau sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu apa yang mungkin sabaran Indonesia sama masuk. Begitu banyak apa yang ngajak berangkat jalan makom ini sejak kemana? Pertama makom Jamba tempat Pak Ridwan zaman Muhammad bin Makkiyah baik makom Jamba itu 1.000 kutub dan 70 sahabat. Ayo terus sampai di sana. Jarah dan ini dibejak saja. Berangkat di kampung saya lah. Nama saya Abdullah bin Husain bin Baik Al-Zaman Trafik. Dengan Muhammad bin Yahya, kelas belajar Abu Sensa, saya Umbet Ahmad bin Ibadillah, Isa Al-Muhajir. Kelas jalan dek, kasih beliau tertulis di lapangan bertungguan, ditulis saya jaga banget, jalan dek kasih Alwi, bukan ibe, jadi Ahmad nak saya di bawah. Sudah tertulis nasab nanti sampai Rasulullah dina batu nisan, anu dina batu diukir, lain dikucet, lain kumangsi, ya, tapi ditata nasabnya sampai seperti Rasulullah SAW. Gerak bulan ketika ngabatakeun saja manu geruh kuburan anak di luar gua ditulis anak jeung turunan di bawah itu ngomong gua tak akal disana itu saya akal yo digelo anu ngapung. Makanya dia menulis ngaran kuburan kuan salah. Benar. Tinggal di foto nabe ya ini sama masuk. Hantam motor itu bahasa salah. Tinggal di dandanya ayat. Terus lihat. Masa ia sahibul maqam menuliskan nama dan keturunan yang salah, sedangkan yang diharapkan adalah agar hadiah daripada penziarah sampai pada sahibul maqam juga leluhurnya. Perlu diingat hamba begitu mendengar hujatan dari Rasul Iman, menghujat dan memperlihatkan kebencian kepada Ahlul Bait sampai berani memutuskan nasab mereka, khususnya Ba'alawi di Indonesia. Hamba langsung ziarah pada makamnya para aulia yang ada di makom Zambar yang penuh dengan makam aulia di zamannya Said Alwi As-Siqaf, pengarang kitab Fawaidul Makkiyah saja yang dimakamkan di sana sudah 10.000 kutub. Kalau sekarang mungkin sudah tidak terhitung lagi. Di sana berdiri makam para aulia ul kibar bersama 70 makam sahabat Rasulullah SAW. Sebab dari itu hamba berziarah ke makam Imam Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa di Husaisa dan ditulis di lauhah atau batu nisan nasab beliau dari pribadinya sampai pada Rasulullah SAW. Yang fotonya tertulis dalam kitab Hisamul Maslul. Dalam batu nisannya tertulis sejarah ringkas beliau. Tulisan dalam lauhah itu sebagai berikut. Yang mana? Yang mana batu nisan itu? Bohongnya dia nak. Wali menulis nasab narana bohong. Dia percaya kita di Jawa Barat. Aku nanti. Kamu mereka itu dari kita itu. Makan ini untuk askar itu untuk tidak apa-apa lagi kembali ke mana juga. Abi diajuin atau di dokter anda ada dan mungkin dia kena nulis sampai dua penting sih. Jadi jam seberapa ada kalau dengan dari nulis kekuatannya mengelakkannya. Kemudian balik dari wilayahnya. Kalau nulis dari sini dia ada cagar banyak banyak dan dari banyak dan kita dia berada keunikan tajati bakal lebih dia pada jamnya. Sudah ya sudah dalam neraka. Tadi yang dia laku boleh gimana? Dia benar yo itu cakap. Percaya itu karena dia walinya jauh lebih kan itu ngomong dia naon. Dan mau juga yang apa dia ngomong apa yang kawan juga namun ngomong kaman buat sudah mungkin kan buktinya kawan yang mana. Nah
Jangan juga terus dia nyatanya suami bobot senang dapat keras dia. Dia kalian malu-malu dia tulisan jenah non jenah dari maklum nakru keras. Ini adalah tulisan yang ada di batu nisan yang ada di atas Dori Al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Maka tersebut terletak di Husaisa. Lalu hamba menziarahi anaknya Ahmad bin Isa, yaitu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, yang bertempat di Bor, suatu tempat yang tidak begitu jauh dari makom ayahnya. Di papan nisannya tertulis dalam ukiran di dalam batu yang mungkin penulisannya dibantu dengan keramat. Tulisan tersebut menerangkan tentang nasab Ubaidillah sampai Rasulullah SAW. Ini yang tertulis di dalam papan nisannya. Dan juga hamba melanjutkan ziarah kepada anaknya beliau yang dihujat dan dianggap bukan anak dari Ubaidillah, yaitu Said Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, yang maqbarahnya bertempat di suatu desa di Taribah. Begitu pula tertulis di papan nisannya dengan diukir di atas batu tulisannya sebagai berikut. Perlu diingat, ini beserta Said Ubaidillah adalah nasab yang dianggap tiada oleh para penghujat Ahlul Bait. Mereka menganggap bahwa Alwi bukan anak Alwi saya itu ayah anak Ubaidillah. Ngomong kita yang dunia Cina, jadi ibu nama tahu gak nak anak, kalau anak Cina, anak Indonesia, dua sama. Kemarin ngobrol di mana gitu, tiap nanti pulang senjata, pulang anak terbakar, anak senjata yang pernah apa, nanti Cina ada di mana, sebab pulang ada di mana, biar gini terang, insya Allah kalau itu bebas, mudah-mudahan saya masih baik baik karena tidak hanya saya anda sekolah apa ya Allah Pak saya kesulitan lucu anu juga harus itu masukkan itu nah ada di Garut itu balik ke Bandung di Garut di Bandung ayah berita seorang tokoh NU saudara Rais Tan Bidas mereka paksa di nama hajat dengan pengajian para kiai di Garut di tempat kita ini adalah sekarang ada kata yang terakhir yang melihat vertigo darah tinggi asam lambung juga alhamdulillah dulu dokter karena hingga dia dalamnya aman dengan akan cinta yang mesti saya aman segala macam kemarin mendengar itu sekali dua saat maka Indonesia sudah menghadapi petinggi terus mereka menganggap bahwa Alwi bukan anak dari Ubaidillah dan Ubaidillah bukan anak dari Ahmad bin Isa, yang tentunya amat bertentangan dengan kenyataan. Secara akal pun sudah tidak etis orang yang tertulis jelas pada papan kuburannya nasab dan keturunannya, yang bahkan bukan ditulis menggunakan tinta atau cat tapi dilukis di atas batu yang keras. Sampai-sampai orang yang benci kepada Ahlul Bait ini mengatakan bahwa Alwi bukanlah anak dari Ubaidillah, begitu pula Ubaidillah bukan anak dari Ahmad. Yang tentu perkataan ini adalah perkataan yang keluar dari emosi yang dikendalikan oleh iblis. Jelas sekali sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga para ulama fuqaha seperti Imam Khatib dan Mughniya, bahwa siapa yang mengatakan pada seseorang dia bukanlah anak fulan, padahal sudah jelas nasabnya seperti Zaid adalah anak Bakar, lalu ada yang mengatakan bahwa Zaid bukan anak Bakar, maka orang tersebut sudah melakukan qadzaf atau menuding berzina kepada ibu Zaid. Maka orang-orang pembenci Ahlul Bait pun telah menuduh qadzaf pada ibu daripada Said Alwi dan ibu daripada Said Ubaidillah, dan tentunya pada ribuan bahkan jutaan keturunan daripada Said Alwi tersebut. Wahai anakku, sadarlah kalian, jangan terbawa arus fitnah sistematis dajjal yang merugikan sendiri. Mau dikemanakan muka kalian? Bayangkan kalau bertemu mereka yang kalian hujat kelak di alam akhirat, terutama bagaimana kalian akan bertemu dengan Rasulullah SAW, sedangkan keturunannya kalian hujat sebegitu celaknya. Tidak malukah kalian dan tidak takutkah kalian akan balasannya? Wahai anak cucu hamba, anak bangsa yang hamba kasihi dan cintai, sadarlah kalian akan masa depan yang akan kalian hadapi akan lebih parah dari ini, yaitu Dajjal yang menawarkan neraka tapi dengan iming-iming berupa surga. Pikirkanlah oleh kalian mau dibawa kemanakah ilmu ini jika kalian menjadi pembenci Ahlul Bait, sedangkan muassis ilmu sendiri merupakan seseorang yang menghibur kepada Ahlul Bait. Hamba teringat bagaimana dahulu Kiai Hashim Asy'ari saling kirim surat dengan Habib Syekh bin Salim guru hamba. Dan itu berapa banyak jasanya para habaib dan banyak sekali kontribusi dalam ilmu, seperti Habib Muhammad Syarif Al-Idrus teman hamba, dan sering bertamu ke rumah hamba dan sama-sama dengan hamba jadi pengurus MU Jawa Barat. Beliau sebagai ketua Tanfidiyah PWN Jawa Barat tahun 1995-1998, dan juga ayahnya Habib Usman bin Husain Al-Idrus yang menjadi Raja Syuriah PWN Jawa Barat tahun 1960 sampai 1970, dan masih banyak lagi habaib yang lainnya yang berkontribusi dalam organisasi MU.
Bahkan hamba sendiri dahulu bertiga dengan Ajingan Fakhruddin Tipar dan Ajingan Sanusi Sukamantri menjadi pengurus NU Sukabumi, juga hamba menjadi pengurus NU Jawa Barat. Bahkan dalam Muktamar NU Semarang, hamba menjadi juru bicara Jawa Barat bersama dengan almarhum Ilyas Ruhiyat dalam bidang masalah diniyah, dan alhamdulillah di setiap muktamar dan kumbes hamba selalu hadir dan menjadi pembicara tentang masalah diniyah. Perlu diingat bahwa NU yang Khitoh 26 kita lihat di dalam ahkamul fuqaha, nama Abu ya, bahkan kalau tengaran jangan tulis tapi beberapa kali kita tulis nama kita NU ahkamul fuqaha, nama Abu ya namanya, sama tulis terus. Harus diingat oleh kita apakah kita akan ikut pada hadis Syafi'i Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama yang bersama beliau yang sudah kelihatan dalam segi ilmuwan dan kearifannya yang berdasar dalam mengkokohkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau akan ikut pada sosok yang hanya sombong di mulut untuk menyebarkan kebencian yang hanya beberapa gelintir saja. Tentu hamba mengharapkan kalian yang sudah terperosok ke jurang yang berbahaya agar cepat kembali di jalan yang sudah diwariskan oleh para sesepuh NU, terkhusus muassis Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai penerus perjuangan salafus sholihin yang ikut pada ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, semoga dengan pertemuan ini kalian yang menghujat dan membenci pada Ahlul Bait bisa kembali ke khitoh yang murni yang diwariskan oleh para masyayikh terdahulu. 3 nama Syekh Abdul Hamid Kudus, wafat 1334 Hijriah. Dalam besar asal Kudus yang tinggal di Hijaz, beliau mengubah sebuah syair pujian untuk gurunya Al-Muhaddits Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi yang merupakan salah satu tokoh Sadat Alawi. Dalam syairnya itu beliau menegaskan bahwa gurunya yang dari marga Al-Habsyi itu merupakan cucu Rasulullah SAW. Berikut di antara perubahan syairnya: Fahwal ladzi ittakhadhal kamala sajiyah wa 'alat bi tibi aslihil awliya wa huwa ibnu khairil mursalin al-mustafa man asyaqat bi yaminihi dzulma'u. Sedangkan Al-Habsyi adalah orang yang menjadikan kesempurnaan sebagai tabiat, maka tabiatnya menjadi luhur sebab para pendahulunya yang luhur. Beliau adalah anak atau zuriyah sebaik-baiknya Rasul, yaitu Al-Mustafa Muhammad, yang dengan cahaya kening beliau gelap gulita menjadi terang benderang. Itu Syekh Abdul Hamid begitu menyanjung Ba'alawi. Juga dalam gubahan lainnya, wa asaidul mifdalu azza fadluh anil madhi wal ijlali wal hamdi wa syukri sayyidu rasulillahi mubrizu haqi asabatu ahlil baiti man faqa fit dzikri. Dia seorang sayyid yang banyak keutamaannya sulit dijangkau oleh pujian, penghormatan dan rasa syukur. Dengan Rasulullah SAW yang menampakkan petunjuknya, beliau adalah mahkota ahli bait yang unggul dalam penyebutannya. Harus ingat wahai anakku, siapakah sosok Kiai Abdul Hamid? Beliau ulama terkemuka dari Pulau Jawa. Beliau pun mengakui ketersambungan nasab Alawi, bahkan berguru pada tokoh Alawi. Al-Alamah Syekh Mahfudatul Musi Al-Jawi, wafat 190 Masehi. Ulama yang mengagumkan umat Islam di penjuru dunia. Beliau mengarang suatu kitab berjudul Hasyiatul Musi Syarah Minhajul Qawi, yang kitabnya menjadi rujukan ulama besar untuk mengisbat masalah fikih. Beliau menulis sebuah sahabat dengan judul Kifayatul Mustafid 5 ala minal asanid. Di dalamnya beliau menyebut salah satu gurunya yang merupakan tokoh kalangan Ba'alawi dengan istilah As-Sayyid An-Nasib, seseorang sayyid yang mulia garis keturunannya. Begini reaksinya: wa minhum al-Habib wal An-Nasib As-Sayyid Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wafat 1330 Hijriah. Sami min jumlatan mustaghfiratan min awal Sahih Al-Bukhari wa awakhirih. Adakah ulama sekali beliau di Jawa Barat yang mampu membuat syarah Minhajul Qawi dalam ilmu fikih dengan kedalaman ilmu beliau? Beliau pun mengakui ketersambungan nasab Sa'adah Ma'alawi kepada Rasulullah SAW. Mari kita renungkan, apakah kita akan mengikuti Syekh Mahfudatul Musi atau mengikuti iman? Yang mana jasa daripada Syekh Mahfudatul Musi bisa kita rasakan bukan hanya kita sebagai orang Indonesia. Namanya harum dan terkenal di penjuru dunia, yang menjadikan Islam di Indonesia pun menjadi harum dan digagumi umat Islam di dunia. Tapi sebagai kita paling kagumi di dunianya, tak murid Ba'alawi, murid Ba'alawi ini mawahal yang dari Indonesia. Orang mana? Orang Jampas. Orang Kediri, orang Jawa Timur, orang Ternate, orang dari Jawa Timur, karena memberikan misinya. Dari murid Ba'alawi, sahan untuk musim menyuyuk yang berbawa di Indonesia itu. Dia kayak mungkin bahkan saya lagi didinya banyak bahasa papan tokoh termasuk Buya Hamka anak dirinya Buya Hamka anak kiai Sugumi kiai Bogor karena kiai Bogor Muhammad insyaallah diharapkan pada gaduh sedang dewannya bagaimana tapi sangat paling alami sananya tetapi itu dengan apa itu jasa bebaskan bisa dan atas niatnya
mungkin dibayar ke agungnya karena aikal lama kayak yang di mana ya beda pernah kayaknya dari bayar banyak-banyak biar sampai masa iyo ya masa kuliah gaya belajar dari dunia untuk lebih luas ya ya bernama selama dengan misalnya dan kembali ini lagi di panasnya agar bersama dapat masalahnya dan ya kalau dia mau mungkin majelis kemudian tapi sedang habis asal saya tidak mendekat dan waktu itu jasa itu nak kita iman di tanah kopi kita